Seperti biasa, jemput ibu negara dulu. Bab 2001 sampai bab 2005, pendiri Black Sun, itu tidak masuk akal. Mendengar hal itu, Richard tampak terkejut dan langsung menolaknya. Black Sun telah dicabut oleh dewa pembunuh biasa. Jadi semua anggota sudah mati, kenapa masih muncul? Itu salah, dia menyebut dirinya apa? Pendiri Black Sun. Richard segera menyadari ada yang tidak beres. Pendiri Black Sun. Oke. Segera biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, seorang pria berbalut jubah hitam tiba. Jika Ye Junlin ada di sini, dia akan menemukan bahwa orang ini meniru orang yang menjebaknya, dan dia telah bertarung melawannya di Gunung Tiandang. Apakah kamu pendiri Black Sun? Richard bertanya ragu. Bukan aku, itu tuanku, dia juga memintaku untuk datang kepadamu. Jawab pria itu, siapa tuanmu? Kenapa kamu bilang Black Sun didirikan olehmu? Richard langsung menanyakan pertanyaan tajam. Tuanku adalah dewa jahat awan api. Setelah mendengar nama ini, semua orang yang hadir tersentak. Termasuk Richard, itu adalah Raja Iblis Agung, generasi dewa jahat. Ini adalah tanda pemiliknya, yang dapat membuktikan identitasnya. Pria itu menyerahkan sebuah kotak kepada Richard. Setelah Richard dan anak buahnya membuka kotak itu, mereka mempelajarinya dalam waktu lama. Mereka semua mengangguk, itu memang dia. Richard mengendalikan informasi tentang dewa jahat awan api. Oleh karena itu, identitas dewa jahat awan api dapat ditentukan dengan cepat. Tapi kali ini, Richard mengerutkan kening, dengan ekspresi bingung di wajahnya, tapi aku punya pertanyaan. Pertanyaan Richard sebenarnya sama dengan pertanyaan Ye Junlin. Mengapa dewa jahat awan api melakukan ini? Mengapa Black Sun didirikan? Mengapa kamu mencarinya lagi sekarang? Lelaki itu tersenyum dan berkata, Tuan sudah memikirkannya sejak lama, dia memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Apa? Lelaki itu melangkah maju dan membisikkan sesuatu di telinga Richard. Setelah mendengarkan, Richard tersenyum, itu dia, saya mengerti. Lord Firecloud Evil God ingin bekerja sama dengan saya, kan? Itu benar. Oke, tidak masalah, saya percaya pada ketulusannya, selamat bekerja sama. Black Sun yang asli telah bekerja sama dengan laboratorium dewa. Akan ada perubahan baru di masa depan. Tidak heran dewa jahat tidak muncul sebelumnya karena dia pikir aku tidak cukup memenuhi syarat. Sekarang aku telah menjadi inti dari laboratorium dewa. Dia muncul untuk bekerja sama denganku. Hahaha, Richard tertawa pada dirinya sendiri. Ternyata aku pernah bersamanya sebelumnya. Di mataku, mereka berada di level yang sama dengan ikan-ikan kecil dan udang di Dongdao. Mereka hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam. Sisi lain, Ye Junlin dan Bu Yi Sasen berpisah. Kini, dewa pembunuh Bu Yi berhasil menyedot seluruh perhatian darinya. Dia bisa meluangkan waktu untuk pergi ke Richard dan laboratorium dewa. Namun berbeda dengan Black Sun, laboratorium para dewa terlalu kuat dan misterius. Hingga saat ini, belum ada yang memiliki pemahaman pasti tentang laboratorium para dewa. Richard sendiri yang begitu kuat. Saat itu, dia hanyalah juru bicara eksternal dari laboratorium dewa. Terus terang saja, dia hanyalah seorang pesuruh. Mereka semua memiliki kekuatan dan latar belakang yang menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya laboratorium para dewa yang sebenarnya. Ada pula kerinduan para raja judi Pulau Jinggang terhadap laboratorium para dewa. Di mata mereka, laboratorium para dewa adalah eksistensi terkuat di planet ini. Ini bukanlah ibadah buta, ini adalah atraksi berdasarkan kekuatan terkuat. Sangat sulit untuk berurusan dengan hanya satu Richard, bisa dibayangkan bahwa ada banyak kekuatan yang terlibat di laboratorium dewa di belakangnya. Misalnya, kekuatan kuat seperti Biro Perisai Langit. Begitu Anda menyentuh laboratorium dewa, hal itu akan memicu reaksi berantai, dan Anda mungkin dihentikan bahkan sebelum Anda dapat menyentuh pintu laboratorium dewa. Satu lagi, apa yang ada di laboratorium para dewa? Berapa banyak pria kuat di sana? Berapa banyak senjata canggih yang ada?
Ini semua tidak diketahui, yang paling penting adalah Ye Junlin tidak tahu bagaimana kekuatan tempurnya di depan laboratorium dewa. Bagaimanapun, ini jelas bukan pada titik di mana ia dapat menghancurkan atau menghadapi laboratorium para dewa. Bahkan Richard dan pasukannya sendiri pun menjadi masalah. Belum lagi eksperimen para dewa. Oleh karena itu, melawan Richard dan laboratorium para dewa, Ye Junlin tidak boleh langsung menyapu mereka seperti yang dia lakukan terhadap Black Sun. Hadapi mereka dengan mengetahui diri Anda sendiri dan musuh. Tangkap Richard dulu, lalu hilangkan kekuatan terkait, lalu tangani laboratorium Shenzhen. Tuan Ye, saya akan kembali ke China dulu, kemana selanjutnya Anda akan pergi? Tanya Dewa Pembunuh Buyi. Mari kita kumpulkan beberapa teman lama dan saudara laki-laki dulu. Lalu kita bisa mendiskusikan masalah ini dalam jangka panjang. Ye Junlin tersenyum, baiklah Tuan Ye. Jika Anda butuh sesuatu, berikan saja perintah Anda. Dewa Pembunuh Buyi kembali ke Daxia. Kali ini, dia kembali secara terbuka. Daxia menerima berita itu lebih awal, dan ribuan orang menyambut kedatangan Dewa Pembunuh Rakyat Jelata. Di era kekurangan pahlawan ini, dia mengejutkan zaman. Dewa Kematian Rakyat Jelata dengan senang hati menerima semua ini. Terimalah ibadah dan penghormatan semua orang, bahkan Tian's Mansion dan klan Baolong datang. Bahkan 7 dewa jahat datang dan berterima kasih padanya. Terima kasih kepada Dewa Pembunuh biasa karena telah membantu tuan mereka membalas dendam. Li Ziran, Wen Lei dan Zhou Nanyan semuanya datang. Selama ini di Tian's Mansion, mereka menerima bimbingan dari orang-orang kuat. Kontrol atas kemampuannya sendiri telah melampaui 50% hingga 60%. Jauh lebih banyak dari sebelumnya, Zhou Nanyan juga diterima sebagai murid oleh orang yang berkuasa di Tian's Mansion karena bakatnya yang luar biasa, dan kekuatannya saat ini juga menakutkan. Sekarang mereka ditempatkan di luar oleh Tian's Mansion untuk berlatih. Ketika mereka mendengar bahwa pembunuh biasa telah kembali, mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Tapi Junjun masih di Tian's Mansion. Ini bukan waktunya dia keluar untuk berlatih. Mungkin beberapa tahun lagi, Dewa Kematian biasa memandang semua orang dengan ekspresi rumit. Apalagi saat melihat Li Ziran dan lainnya, dia ingin memberitahu mereka bahwa Ye Junlin masih hidup. Senior Buyi, saya punya pertanyaan. Dan itu mungkin pertanyaan seluruh dunia. Seorang reporter mewawancarai Dewa Pembunuh Buyi. Dewa Pembunuh Buyi tersenyum, oke, kamu bertanya. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kamu telah dikalahkan dan terluka sebelumnya. Dan kamu diracuni. Mengapa kekuatanmu tidak berkurang tetapi bertambah? Kamu masih di sini situasi ini. Benar-benar sulit dipercaya. Ini memang pertanyaan semua orang. Ini adalah pertanyaan Richard. Tidak ada yang ilmiah. Dewa Pembunuh biasa tersenyum. Sebenarnya, semua ini karena tuanku. Tuan, semua orang terkesiap. Dewa Pembunuh Buyi sudah sangat tua, dan tuannya masih hidup di dunia. Bukankah itu seperti dewa tua? Itu menjelaskannya. Pantas saja Dewa Pembunuh Buyi masih memiliki kekuatan yang begitu mengerikan setelah mengalami luka serius. Apalagi asal-muasal Dewa Pembunuh Buyi memang misterius. Saat itu ada yang menunjukkannya dan dia menjadi legenda. Mereka tidak tahu kalau master dari jari Dewa Pembunuh Buyi sebenarnya adalah Ye Junlin. Ye Junlin membimbingnya dan membawanya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski terpaut usia yang berbeda, namun di mata Dewa Pembunuh Buyi, Ye Junlin layak menyandang gelar guru. Dewa Pembunuh Buyi tidak berbohong sama sekali dalam jawabannya, dan ada rasa kagum di matanya. Keraguan di benak setiap orang terjawab, namun pertanyaan lain muncul, siapakah master dari Buyi Kilinggat? Melihat keraguan semua orang, Buyi Sasen langsung menjawab, tuanku adalah ahli di luar dunia. Jika kamu tidak bisa melihatnya, jangan tanya. Dengan kalimat seperti itu saja, pesan yang disampaikan sangat buruk. Masih ada orang kuat yang bertanggung jawab atas Yang Daxia. Siapa yang bisa menghentikan Daxia di masa depan? Meskipun hal ini meyakinkan Richard, hal ini juga mengejutkannya.
Tampaknya air di Daxia lebih dalam dari yang dia kira. Kali ini, bom asap yang dilempar Dewa Pembunuh Bui benar-benar menghilangkan keraguan banyak orang. Di sisi lain, Ye Junlin sedang menunggu di perbatasan Daxia. Dia sedang menunggu beberapa kenalan lama muncul. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul: King Long, Kirin, Macan Putih, Xuan Wu, Suzaku. 18 penunggang kesengsaraan surgawi, tentara terlarang menunggang naga, tentara hantu, pasukan 4 karakter langit, bumi, hitam dan kuning. Ini dulunya adalah tim tak terkalahkan yang mengikuti Ye Junlin. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka adalah legiun yang tak terkalahkan. Berjuang sampai pada titik di mana semua negara besar menjadi penakut dan meninggalkan senjata mereka. Namun bagaimanapun juga, zaman telah berubah. Sekarang para pejuang dan negara adidaya muncul. Berbagai teknologi dan berbagai eksperimen transformasi teknologi genetik berhasil. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka sebelumnya, mereka sebenarnya lebih baik dari orang biasa. Di medan perang hari ini, jika mereka terlibat, mereka akan menjadi umpan meriam. Oleh karena itu, di era ketika para pejuang muncul, King Long, bawahan Ye Junlin yang paling setia dan paling sengit, semuanya menghilang satu demi satu. Bukan karena Ye Junlin tidak menggunakannya, dia benar-benar tidak ingin mereka mati. Semua ini adalah saudara laki-laki dan perempuannya. Tapi Ye Junlin tidak akan menyerah dulu. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia merawat para jenius hebat di Gritsia, dia juga diam-diam membimbing mantan rekannya ini. Selama ini, mereka telah melakukan lompatan kualitatif. Selain itu, dulu para pejuang Daxia berlatih bela diri bersama-sama, dan mereka memiliki dasar yang baik. Kini mereka berada di bawah bimbingan Ye Junlin. Setiap orang membuat kemajuan pesat. Saat saya mengeluarkannya, saya sudah bisa berdiri sendiri. Berkumpulnya begitu banyak orang merupakan kekuatan menakutkan yang tidak dapat diabaikan. Alasan Ye Junlin mengaktifkannya sederhana saja. Tidak peduli siapa itu, orang-orang seperti King Long terlalu lemah dan telah tersingkir di era ini. Mereka hanya cocok untuk digunakan di kamp pertempuran dan tidak berguna dalam perang saat ini antara pejuang dan negara adidaya. Tidak ada yang akan memperhatikannya, bahkan orang-orang seperti Richard. Mereka tidak akan percaya apa yang bisa dicapai kelompok orang ini dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak bisa begitu saja melompat dari orang biasa menjadi orang berkuasa, bukan? Itu sebabnya Ye Junlin mengaktifkannya. Kali ini, Ye Junlin bahkan tidak berani menggunakan tim super yang diam-diam dia dirikan dan Raja Barat. Bagaimanapun, orang-orang ini telah digunakan sebelumnya, jadi mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Jika diaktifkan sekarang, tidak dapat dihindari bahwa Richard dan yang lainnya tidak akan dapat menemukan jejaknya. Jika terekspos saat itu akan gagal. Jadi Ye Junlin tidak menggunakan satu pun dari orang-orang ini. Dia hanya ingin menggunakan orang-orang seperti King Long dari sebelumnya. Bos, Dewa Perang, kami tahu kamu masih hidup, hebat. Saya tahu itu kamu segera setelah saya menerima beritanya. Ketika King Long dan yang lainnya melihat Ye Junlin, mata mereka berkaca-kaca, dan mereka segera bergegas ke arahnya, memeluk Ye Junlin dengan erat. Perasaan mereka berbeda dengan perasaan Ye Junlin. Entah itu orang-orang seperti Xiao Feng nanti, atau orang-orang seperti bintang kembar terkuat, Zhong Qiyu dan tim rahasia yang dia dirikan. Tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan hubungan antara King Long dan yang lainnya serta Ye Junlin. Mereka menjalani hidup dan mati bersama, menyaksikan pertumbuhan satu sama lain. Mereka lebih dekat dari saudara, jenis yang akan menyerahkan nyawa mereka untuk satu sama lain. Sekarang aku meneleponmu kembali, apakah kamu siap? Ye Junlin bertanya sambil memandang semua orang. Selalu siap, King Long dan yang lainnya berteriak histeris. Bos, ketika kami tahu bahwa kesenjangan antara kami dan Anda semakin besar, itu bahkan seperti jurang yang tidak dapat diatasi, kami putus asa, kami bersumpah. Untuk bekerja keras dan berjuang mati-matian, kami harus mempersempit kesenjangan dengan Anda, tidak peduli seberapa kuat kami, tapi kami ingin mengikuti Anda sepanjang waktu. Tapi kami tidak punya harapan. Sampai Anda, bos,
Bimbing kami secara pribadi dan pimpin kami di jalan yang benar. Kami melihat harapan, kami bekerja keras hari dan malam untuk memperbaiki diri. Hanya untukmu, ini adalah hari untuk mengingat kami. Wajah King Long dan yang lainnya memerah, dan mata mereka penuh dengan keganasan yang putus asa. Ye Junlin tahu bahwa mereka pasti sangat menderita. Dia bahkan merasa sedikit tertekan. Saya menyatakan bahwa Anda telah kembali ke posisi Anda. King Long telah tiba, Qilin telah tiba. King Long dan yang lainnya telah mempersiapkan hari ini terlalu lama. Keinginan mereka sangat kuat, saya hampir mati beberapa kali selama latihan, dan hampir menjadi gila lebih dari belasan kali. Mereka berlatih seperti orang gila, hanya untuk bisa berdiri di depan Ye Junlin lagi dan mengikutinya ke medan perang. Mereka sangat menantikan hari ini. Sekarang saatnya aku mempekerjakan orang. Tugasmu selanjutnya akan sangat berat, kamu harus berhati-hati, jangan khawatir, kami berjanji akan menyelesaikan tugas itu, aku bisa bertarung berdampingan denganmu lagi. King Long dan yang lainnya sangat bersemangat. Ye Junlin tidak membuang waktu dan dengan cepat mengatur tugas bagi semua orang untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Ye Junlin pergi ke suatu tempat, sisi lain. Setelah bertemu dengan dewa pembunuh Buyi tadi, Li Ziran dan yang lainnya pergi ke tempat lain. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang aneh. Awalnya Wen Lei ingin mengusirnya, namun lelaki tua itu mengaku setengah abadi dan setengah hantu, dan dipercaya oleh Ye Junlin untuk menemukan Li Ziran. Baru pada saat itulah Wen Lei mempercayainya. Dia membawa Li Ziran ke samping dan bertanya kepada Zhou Nanian tentang situasinya. Sebenarnya kematian Tuan Ye berhubungan langsung dengan ini. Kata setengah hantu dan setengah abadi, hah. Wen Lei dan keduanya tampak terkejut. Sebenarnya, saya orang yang cacat, atau saya telah dikutuk, siapapun yang menyerang saya harus membayar harga yang sesuai. Saya bertanya kepada Tuan Ye apakah dia akan menanggung harga yang sesuai. Dia bersedia, waktu itu. Dia akan mati, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya, sayangnya. Sekarang aku hanya bisa membiarkan Nyonya Ye kembali normal. Kemudian, setengah hantu dan setengah abadi membantu Li Ziran menyembuhkan. Tapi saat ini, sekelompok orang menyelinap ke sini dengan tenang. Mereka dikirim oleh Richard untuk menangkap Li Ziran dan yang lainnya. Kali ini, Richard mengirimkan 10 orang kuat untuk menangkapnya. Itu termasuk penghancur, karena Richard berhati-hati dan tahu bahwa Li Ziran dan yang lainnya kuat. Dia harus menghadapinya dengan tepat. Mereka mengintai, mengamati setiap gerakan, siap mengambil tindakan kapan saja. Setelah dirawat oleh setengah abadi dan setengah hantu, Li Ziran terus mengeluarkan jeritan. Seolah-olah setengah peri setengah hantu dengan paksa menarik hal-hal lain dari pikirannya. Mengapa teknologi modern tidak bisa berfungsi, tapi setengah peri dan setengah hantu bisa? Itu karena misteri tekniknya. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Dari sudut pandang setengah abadi dan setengah hantu, dia umumnya percaya bahwa Li Ziran sedang memikirkan orang lain. Yang harus dia lakukan hanyalah menarik orang ini keluar. Setelah jangka waktu yang lama, Li Ziran kembali normal. Setengah abadi dan setengah hantu sangat lelah hingga dia berkeringat banyak dan tampak lebih tua. Setelah membantu setengah abadi dan setengah hantu, keduanya bertanya, "Bagaimana kabarmu, Ziran?" Li Ziran mengusap kepalanya, "Aku baik-baik saja." Ye Junlin, Wen Lei dengan hati-hati mengusulkan nama itu. "Apa yang terjadi dengan Junlin?" Li Ziran langsung bertanya dengan cemas. "Itu tidak benar, kendalikan dia." Pada saat ini, Li Ziran mengingat semuanya. Meskipun sebelumnya dia menganggap Ye Junlin sebagai musuh karena pengaruh kesadaran Su Zhengji. Tapi dia ingat semuanya sekarang, apa yang terjadi padaku sebelumnya, bagaimana aku bisa membunuh Junlin. Li Ziran menjadi gila, Wen Lei segera memberitahu Li Ziran semua yang terjadi. Kesadaran Su Zhengji menyerbu otakku, membentuk kesadaran balas dendam, aku. Li Ziran bingung, tapi tidak ada yang penting lagi. Ye Junlin sudah pergi, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Wen Lei menghela nafas, Junlin benar-benar pergi.
Li Ziran bertanya, senior ini menyaksikan dia mati dengan matanya sendiri, dan dia bahkan tidak menyelamatkan tubuhnya. Ah, Li Ziran menjerit menyedihkan, seolah-olah itu akan menembus langit. Pada saat ini, penghancur muncul memimpin 9 orang terkuat lainnya. Ya, Ye Junlin sudah mati. Aku sendiri yang membunuhnya dan menghancurkan tubuhnya. The Destroyer terlihat sombong, bukan hal baru jika dia membunuh Ye Junlin dan melarutkan tubuhnya. Oleh karena itu, semua orang di War Eagle Country menganggapnya sebagai pahlawan. Sang penghancur tampak bersemangat ketika menyebutkan masalah ini. Dia sepertinya mengingat situasi hari itu. 9 pria terkuat lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Sombong, bercanda, saat kematian Ye Junlin disebutkan, mereka bangga dengan penghancur. Itu dialah yang membunuh Tuan Ye, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setengah abadi dan setengah hantu juga berteriak. Wen Lei dan Zhou Nanian memandang 10 orang yang tiba-tiba muncul karena terkejut. Tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Dia bahkan langsung mengaku sebagai orang yang membunuh Ye Junlin. Suasana tegang akan segera pecah. Apa yang kamu lakukan di sini? Wen Lei bertanya dengan cepat, takut sesuatu akan terjadi pada Li Ziran. Zhou Nanian sudah dalam keadaan siaga penuh. Lawan datang dengan mengancam. Sang penghancur tersenyum dingin, tentu saja aku akan membawamu kembali, jangan berjuang. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan nasib Ye Junlin. Ya, siapapun yang berjuang akan mengalami nasib yang sama seperti Ye Junlin. Dan tubuhnya akan tidak boleh dilestarikan. Semakin banyak mereka berbicara, mereka menjadi semakin bersemangat. Dia tidak menyadari perubahan besar pada wajah Li Ziran di sebelahnya. Sang penghancur mencibir, Ye Junlin, orang nomor 1 dalam daftar di Gritsia, dibunuh oleh kami, tak seorang pun di Gritsia bisa menghentikan kami, kalian bertiga harus mengikuti kami dengan patuh, bahkan jika pembunuh biasa terus. Bertarung Pulau Timur yang sekarang menjadi dewa dan penghancur masih dipandang rendah. Jadi kali ini saya datang ke Daxia hampir tanpa keraguan. Kamu tidak tahu betapa sakitnya Ye Junlin saat itu, apalagi saat aku melarutkan tubuhnya. Meski dia sudah mati, aku bisa merasakan jiwanya menjerit. Sang penghancur masih teringat adegan pembubaran Ye Junlin. Tirai. Pada saat ini, Wen Lei, Zhou Nanian dan setengah abadi dan setengah hantu semuanya tercengang. Li Ziran memandang Li Ziran dengan tidak percaya. Li Ziran sekarang sangat kejam, seolah-olah dewa iblis telah tiba. Segera, penghancur dan yang lainnya juga menyadari perubahan pada Li Ziran. Wajah mereka juga penuh ketidakpercayaan dan keheranan. Karena mereka merasa terancam oleh Li Ziran. Li Ziran tiba-tiba meraung. Matanya merah dan mematikan. Kematian, dia melontarkan satu kata dengan dingin dan kejam. Hai, Li Ziran benar-benar merobek orang di sebelah penghancur menjadi 2. Darah berceceran, ya Tuhan, semua orang tercengang. Kalian pasti tahu kalau 10 orang yang dikirim Richard kali ini semuanya super kuat. Meskipun 9 sisanya sedikit lebih lemah dari penghancur, mereka tidak jauh lebih lemah. Tapi dia dicabik-cabik oleh Li Ziran, ini. Bunuh, Li Ziran menjadi gila dan mulai melakukan pembunuhan besar-besaran. Meskipun orang lain bereaksi, namun pada akhirnya, dia masih terlambat 1 langkah, dan kepalanya dipukul dengan pukulan dari Li Ziran. Fisik super kuat orang-orang ini rapuh seperti semangka di depan Li Ziran, dan mereka hancur berkeping-keping, dengan 1 pukulan, dan jus mereka terciprat kemana-mana. Terkejut, semua orang tercengang, terutama Destroyer dan yang lainnya. Mereka menyaksikan rekan satu timnya dibunuh secara brutal oleh Li Ziran 2 kali berturut-turut. Mereka menjadi gila, apakah wanita ini begitu kuat dengan 1 pukulan? Apakah ini terlalu menakutkan? Meskipun Richard telah mengevaluasi kekuatan tempur Li Ziran dan yang lainnya sebelumnya, itu tidak terlalu menakutkan, bukan? Terutama Richard mengirimkan orang untuk menangkapnya dengan cara yang ditargetkan. 10 penghancur teratas cukup kuat untuk membawa seseorang kembali dengan mudah. Namun tampaknya sedikit berbeda sekarang,
Li Ziran sangat galak. Itu adalah blockbuster. Sangat mengejutkan, hentikan dia, jatuhkan dia. Penghancur segera memerintahkan. 7 orang kuat lainnya bereaksi dan bergabung untuk menyerang Li Ziran. Li Ziran menjadi semakin gila dan membunuh semua orang. Kedua belah pihak bertarung bersama. Penghancur juga melihat peluang, bergabung dengan kelompok pertempuran, dan memberikan pukulan fatal kepada Li Ziran. Bersambung.